أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا إله إلا هو علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يوالي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadis salis. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Pertama sudah hafal pian. Yang kedua hafal juga. Yang ketiga tak panjang tengah lima hafal. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala yanzuru, sesungguhnya Allah ta'ala memandang ila wajhi syekhi, kepada wajah orang tuha, orang yang umurnya tuha. Umur tuhan ini 40 ke atas itu tuha. Tapi yang syekh di sini maksudnya tuha bangka. Maka tuha bangkan itu 40 kali 2 80. Nah, jadi maksud di sini selain tuha tapi tuha bangka 80-an lah. Maka barang siapa orangnya umurnya 80-an kurang lebih 70 bang dia masuk ke itu antara 70 80 atau ke atas. Barang siapa umurnya 70 80 tersebut, maka Allah memandang ke wajah orang tersebut sabahan pagi wa masaan dan sore. Hari-hari itu pagi sore dicangangi Tuhan. Untung benar ya Allah. Wa yaqulu, dan Allah berkata, cuma kita kada mendengar. Ya abdi, wahai hambaku. Nah, tatamu tulisannya lo boleh. Bisa kada tatamu mana tulisannya aja. Ya abdi, wahai hambaku. Qad khabura sinnuka, sungguh sudah tuha umurmu. Nah, Allah memandiri itu. Sudah tuha umurmu. Waraqa jilduka, keriput kulitmu. Nyata ya kul. Wadaqa azmuka, dan bahasa kitanya nintu tulang ini karyutan. Nah, dapat bahasa kita Banjarnya. Tulang karyutan itu apa bahasanya? Bahasa Indonesianya apa? Nah, inggih. Lamah aja kita. Tulang tuh lamah gitu aja tuh. Cuma maksudnya itu napa yang pina karipok tuh nah. Nah, itu arti akan nyepian lah berarti artinya.
Jadi tulang orang Tuhan ini lama sudah tulangnya itu. Ada kawa salah sedikit bisa tajuramba. Takajut hajat ikut selalu tak bisa tajuramba. Nah itu. Jadi lemah sudah tulang. Waqtaraba ajaluka, dan dekat ajalmu. Waqtaraba ajaluka, dan dekat ajalmu. Wahana khudumuka ilayya, dan sudah dekat pertemuanmu kepadaku. Jadi parah juga kita bertamu ya Tuhan. Pastahyi minni, maka supanlah engkau lawan aku. Sudah keriput tulang ini karipukan sudah. Nah, mun anum ada di hadapan lagi. Satu lagi yang diharap, yaitu dekatnya kedatangan engkau kepadaku. Pastahyi minni, maka supan lawan aku. Kenapa? Karena ujar Allah Ta'ala, aku mancangangi muha engkau dalam sehari 2 kali. Baisukan lawan kamarian. Mencangangi sambil berucap, Tuhan sudah nyawaleh ya Tuhan. Nah. Fa'ana astahyi min syaibatika, dan keadaanku supan sebab katuhaan umur engkau itu. Jadi jar Allah Ta'ala, nyawa supan lawan aku, sebab aku pun supan juga lawan nyawa. Karena sudah tuha bang. Supan apa? An u'adzibaka finnar. Aku pun malu mengajab engkau di api neraka. Jadi Allah tuh supan sebenarnya. Mengazab orang-orang yang sudah Tuhan itu di dalam api neraka tuh supan. Sudah Tuhan. Karena ketuhaan umurnya itu nah. Maka pemahamannya di sini nang apa? Orang yang sudah umur Tuhan itu, ujar guru bahari lah, setidaknya jangan sampai ada 2 macam di dalam diri kita. Ini kita yang punya Tuhan nih ya, kalau jangan menunjuk makil itu Tuhan pas benar aja. Lain menunjuk orang kita yang punya Tuhan. Setidaknya ada 2 macam. Pertama, jangan kadang memisahi bertaubat lawan Tuhan. Nah itu. Jangan memisahi taubat. Karena yang ditaubati itu bukan hanya dosa-dosa jahir, dosa hati pun ditaubati. Dosa kita yang masih memalarakan duit, di mana-manakah menyimpan duit. Anak bebarang cucu mau ambil. Nah, dosa kita misalnya memalarakan macam-macam itu berdosa. Dosa kita sangka jahat lawan minantu, dosa juga. Dosa kita banyak. Dosa kita misalnya mahiriakan ini itu segala macam. Nah itu dosa juga yang harusnya ditaubati. Satu, jadi jangan kada bertaubat hari-hari. Nah lalu amun orang Tuhan ini disuruh membujurakan beribadah tuh kada kawa lagi. Bujur-bujurlah bauduk, dah kawa sidin aja membawa awak sidin aja barat ngalih. Bujur-bujurlah sambahyang ngalih. Sudah Tuhan. Angkanya sembahyang kayak ini kada kawat, malah sih anak berduduk sembahyang. Atau barabah kada kawat yang bujur-bujur sampurna. Jadi yang sudah Tuhan yang enggak kayak 70-80 tuh mencari sampurna ibadah lawan Tuhan tuh kada kawat lagi. Yang sampurna itu. Maka jelas sudah karena kada kawat bujur-bujur sampurna, jangan malapas taubat lawan Tuhan. Nah, apalagi mun lagi anumnya lagi sihatnya kada tabiasa pemurah kada tabiasa penyabar katuhaannya ngalih benar sudah mendarah daging penyarikan nento katuhaannya ngalih benar hendak sarik kada ada iskaya kada ada kekuatan hendak menyariki itu kada ada lalu di hati menggarunum. Nah ini berbahaya benar.
Nah maka karena lama untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, sedangkan seorang ini masih ada umur, masih dituntut kewajiban. Ya kalau. Nah maka pertama taubat yang dibujurakan. Masalah menyempurnakan ibadah kok kurang lebih aja. Nah yang kedua, ini penting benar, harapnya itu ganal lawan Tuhan, Allah maampuni inya, Allah merahmati inya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga kada berhisab. Itu harap. Ganalnya harap lawan Tuhan tuh nah hari-hari nang kayak itu. Nah dua buting digin sanggup amalia hati. Pertama, arti taubat itu menyesali yang seorang itu banyak salah, ada sempurna beribadah. Satu, menyesali. Kita ganti aja taubat itu dengan menyesali ya kalau. Karena ngalih kata-kata taubat tuh. Rancak mendengar dah, paham gak ada juga? Menyesali. Menyesali kesalahan seorang. Hari-hari menyesali. Imbah itu mengharap lawan Tuhan diampuni. Dan mengharap lawan Tuhan sidin sayang lawan kita. Mengharap lawan Tuhan kita ini dimasukkan sidin ke dalam surga kada berhisab. Itulah harapan kita lawan Tuhan. Sedangkan Allah itu sudah berucap, aku tergantung sangkaan hambaku. Bila inya menyangka aku memasukkan ke dalam neraka, dasar bujur masukkan ke dalam neraka. Bila inya menyangka aku memasukkannya ke dalam surga kada berhisab, maka itu sesuai sangkanya aku gawi. Nah, jadi kita baik bersangka ganal lawan Tuhan, apalagi sudah kita dalam keadaan Tuhan. Sadabalamah, maka hati aja lagi yang main. Nah, lalu seandainya muntung bang hendak berucap, hendak beribadah segala macam, maka yang paling bagus adalah salawat kepada Rasulullah. Nah, hati kayak apa tadi? Dua. Menyesal yang seorang ini banyak kayak kesalahan. Menyesal. Satu. Lalu mengharap lawan Tuhan diampuni. Dan harapan ini adalah bersambung dengan sangka baik. Nah, jar Allah Ta'ala mun ada dua macam nangka itu di hati kita. Walaupun kita tuha, aku jar Tuhan supan menyiksa nyawa. Nah ini termasuk kelebihan orang yang berumur tuha. Tuhan supan menyiksa. Tapi asal ada syaratnya yang dua tadi. Walaupun kita kurang sempurna beribadah, kada kawa kita menyempurnakan, hendak baudu berjalan, kadapur bujur-bujur ngalih Tuhan narannya. Hendak bujur-bujur bedangkak bakami tiis ngalih. Jadi saraba kekurangan kita nih, sudah Tuhan nih. Karena merasa tuh sudah Tuhan pian. Tahu tuh. Sembahyang beduduk ingat 5 menit uyuh. Nah, banyak kurang tuh. Bakami ada bujur-bujur bersih, lantainya segala macamnya. Nah, itu kekurangan. Nah, ini yang disesali. Tuhan memaklumi aja nih tuh. Asal syaratnya dua. Nah, yang padahal yang tersirat dari yang tersurat. Memang enggak ada bacaannya. Bacaannya kayak itu Bang tadi. Maka Tuhan itu supan, ya Tuhan aku supan ajab nyawa. Asal nyawa menyesali, kita menyesali. Satu, dan kita ini ada harapan ganal lawan Tuhan, bersangka baik lawan Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Batu pulang memasukkan kita ke dalam surga kada berhisab, sambat kada berhisab, masuk surga aja. Masuk surga aja bisa aja kita singgahan neraka dulu. Ya kalau. Nah, dua nintoh harapan. Masalahnya kita ini mengharapan kada ganal lawan Tuhan. Ya kalau kesangkaan lawan Tuhan kada kuat, maka kita rugi. Sebab amal ibadah kita kada sempurna. Walaupun di sisi lain kita kada kewaju lagi bermaksiat. Sudah Tuhan itu. Hendak mencuntan ini ada kawa kan mana mencuntan berjalan. Uyuh. Hendak menggawe ini kada kawa juga. Tuh longor aja sudah tawadu berapa kali tawadu. Ya kata kawa lagi ya kalau. Nah, maka amal hati yang paling bagus lawan Tuhan menyesali dan mengharap serta bersangka baik Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita, memasukkan kita ke dalam surga kada berhisab. Ini kayak Nabi Lepian sudah Tuhan kayak itu. Nyatakan ya. Jar siapa? Jar Jani Bahari ya. Nah, ya Allah. Satu.
Nah, lalu kelebihan orang Tuhan ini yang pertama, Tuhan supan menyiksa. Supan menyiksa. Yang kedua, kita disuruh menghormati, ini pemahaman hadis ini. Kita disuruh menghormati orang Tuhan. Bahkan siapa aja kita disuruh menghormati, terutama orang Tuhan. Dihormati. Apalagi mun orang Tuhan tuh kuitan kita. Ada usaha kuitan kita yang orang aja tuh. Asalnya orang Tuhan didahuluakan. Cai berat besaruan mengawat nasi, kautakan bedahulu sidin. Nah, gancang juga paling masa sakautan sidin habis. Bedahulu kautakan, dihormati didahuluakan. Nah, kenapa? Karena ini dimuliakan Tuhan dengan umur yang panjang. Kada sabarataan umur panjang. Sampai 80 itu panjang umur. Jadi Allah memuliakan seseorang dengan umur yang panjang. Apalagi orang ini katuju menuntut ilmu. Nampak benar kemuliaannya. Nah, pernah diceritakan Hukiyah. Ini cerita ini sangat masyhur. Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yadhhabu ila al-jamaah di salatil fajri musri'an. Sayyidina Ali sahabat Nabi waktu subuh hendak balakalakas sidin pernah terlambat hendak subuh, cuma masih sampat bang sidin sebenarnya hendak berjamaah sembahyang subuh. Waktu itu yang jadi imam Nabi kita. Jadi hendak balakalakas sidin di tengah jalan, falaqiya shaykhan fit tariq yamshi qadamahu ala sakinah wal bukhari fi silkit tariq. Di tengah jalan sidin melihat ada orang tua bungkuk berjalan lambat, sudah lambat tebang di tengah-tengah jalan pulang berjalan jalannya ngalih kipit jalannya. Nah, padahal hendak menyalip awais din. Wa ma marra Aliun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li shaykhihi. Tapi Sidina Ali beradab rasa ngalih menyalip sidin. Lalu sidin di belakang juga begimit karena menghormati dan memuliakan orang Tuhan ini. Umpat kada menyalip di kita. Padahal kada patuh sidin. Bahari belum melampu ada listrik. Kada patuh sidin. Yang tahu ni orang tua lambat berjalan di belakang dia sidin. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, sehingga parak sudah waktu isyraq. Sudah waktu isyraq sampai habis waktu subuh. Nah, sedangkan orang Tuhan ini kan begaduhnya. Sidina Ali di belakang. Falamma dana syekhu ila babil masjid. Imban itu sekalinya sampai di muka masjid yang orang Tuhan ini falam yadkhul al masjidah. Sekalinya kada masuk ke masjid. Orang Tuhan ini. Nah, fa'alima Aliun radhiyallahu taala anhu annahu kana minan nasara. Oh, di sini Ali sekalinya orang ini orang Nasrani. Mahadangi maka meluas benar mulai belakang kira ke masjid. Sekalinya orang Nasrani. Harus ada singgah ke masjid harus sekalinya orang Nasrani jasidil. Kada baik. Padakhala Aliun al masjidah. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'. Lalu sidin masuk ke masjid, dilihati sidin Nabi sudah ruku'. Sekalinya fatawala ruku'a miqdara ruku'ain hatta tarakahu Ali radhiyallahu taala anhu. Sekalinya dilihat Nabi dilihat Sidina Ali Nabi kita ini malawasi lawan ruku'. Memperlambat ruku' itu lawas sekadar kurang lebih 2 kali ruku'. Lawasnya nintos. Nah, jadi Sidina Ali sampat 4 rukuk dapat rakaat. Paham lapian? Kada sampai kada jadi masbuk tuh. Karena kan masih rukuk. Jadi Allahu Akbar langsung Nabi Sidina Ali rukuk juga dapat rakaat. Kada masbuk. Nah, falamma faraga min salatihi qala ibah tuntung sembahyangan batakun Sidina Ali. Ya Rasulullah, lima tawal tarruku'a fi hadhihi shalah. Kenapa pian melawasi ruku'? Sebenarnya ada lawas ada kayak biasanya kayak itu tuh. Nah, wa ma kunta tab'al.
Wa ma kunta tab'al misla hada, dahulu pian kada pernah kayak ini yang balawas itu. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, lamma raqa'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si. Manakala aku waktu ruku itu dan membaca subhana rabbiyal azim sebagaimana yang biasa wiridku, dan aku hendak bangkit dari ruku, mengangkat kepala, sudah jaa Jibril alaihi salam, datang malaikat Jibril, wa wata'a janahahu ala dhahri, manahani punggungku, wa akhadhani tawilan, dan Mbah manahan itu diganakan sayapnya tuh. Lalu aku kada kawa ruku, kada kawa bangkit dari ruku, karena terhalang oleh sayap malaikat Jibril. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Imbah itu kada berapa lama, yang sekitar kurang lebih yang 2 kali ruku tadi teh, lawasnya malaikat Jibril maugahkan sayapnya, lalu kawa aku mengangkat kepala. Nah, Nabi itu bapandir ditakuni oleh Sayyidina Ali, dan jamaah yang lain mendengar waktu itu. Maka hadis ini termasuk mutawatir narannya, karena banyak yang mendengar saksinya. Nah, faqalu, maka berkata para sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat yang lain, faqalu, lain Sayyidina Ali, yang lain mendengar. Lima fa'ala hakadha, kenapa si malaikat Jibril tadi menggawi nang kaya itu? Ujar yang lain menyahut. Faqala, ujar Nabi, masa altuhu an dzalik, aku kada sempat batakun. Sekalinya Jibril langsung bau gahjanya. Kada sempat batakun aku, masalahnya anak batakun kita dalam sembahyang ya, kalau batakun batal sembahyang. Ujar jual. Nah, sekalinya imbah batakun, imbah ditakuni bubuhan sahabat itu, fa hadara Jibril alaihi salam, malaikat Jibril datang langsung. Wa qala, nah dijawabkan oleh malaikat Jibril alasannya tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kisahnya, nah aku mengisahkan malaikat Jibril. Nah, inna aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali yasta'jilu lil jamaah, hendak belakalakas menyampati berjamaah. Alaqiya saykhan nasraniyan fit tariq, lalu melihat seorang laki-laki tua, orang Nasrani di jalan. Walam ya'lam annahu nasrani, dan Sayyidina Ali pun enggak tahu bahwa itu Nasrani. Wa akramahu, lalu Sayyidina Ali memuliakan orang Tuhan ini di ajli saibatihi, karena ketuhaannya, karena Tuhannya itu. Wa ma taqaddama anhu wa hafidha haqqahu, dan kada mendahului lawan orang Tuhan tadi karena memelihara hak sidin. Nah, hak sidin tadahulu juga sampai gitu pemahamannya masuk ke masjid. Nah, fa'amarani Allah Ta'ala, maka melihat keadaan yang kayak itu terjadi, Allah pun memerintah aku, jangan malaikat Jibril nih, an akhudaka, bahwa aku memegang akan punggungmu fir ruku'i, waktu ruku, hatta yudrika ala salatil fajri, sehingga si Sayyidina Ali sampat berumpat, ada sampat jadi masbuk sembahyang subuh. Nah, itu kisahnya. Jadi ujar malaikat Jibril, nah itu kisahnya. Oh, nah lu paham berataan. Lalu malaikat Jibril menyambung pemandiran. Wa hadza laisa bi'ujbin. Ini kan termasuk luar biasa, tahulah. Jangan dekat Jibril ini biasa aja sebenarnya. Yang ku gawe ini biasa. Wa ajabul ujbi, yang paling luar biasa ini nah. Waktu itu Allah Ta'ala amara Mikail alaihi salam ayakhudha syamsa bi janahihi hatta la tatlu'a syamsu tawilan. Allah pun menyuruh malaikat Mikail untuk manahani matahari dengan sayapnya. Jadi matahari pun ditahani. Siapa yang menggawe ini? Malaikat Mikail. Sehingga matahari itu kada becungol lama, harusnya becungol sudah. Harusnya sampai waktu isyraq sudah. Kenapa? Li ajli Ali radhiyallahu taala anhu, karena menghormati Sayyidina Ali. Paham lah pian nih? Nah, karena menghormati Sayyidina Ali. Nah, lalu di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, wa qala, dan berkata malaikat Jibril nih lah hadhid darajatu, jadi Sayyidina Ali ini dipadahkan termasuk dimuliakan oleh Tuhan, sampai malaikat pun disuruh Tuhan nang kayak itu tuh
lawan nabi, lawan matahari. Ya kalau kenapa sebabnya Sayyidina Ali bisi derajat yang kayak ini? Hadhihi darajatu bihurmati Syekhi Al-Fani ma'annahu kana nasraniya. Nah, derajat ini didapatkan oleh Sayyidina Ali karena menghormati orang tua. Padahal arti panin ini orangnya ini kada ada bahara lalu. Ma'annahu kana nasraniya. Padahal orangnya lain Islam pulang sekalinya. Nah, maka kita disuruh benar kita nintu memuliakan lawan orang. Karena dengan memuliakan lawan orang, Allah memuliakan kita. Nah, sebaliknya, siapa yang Allah hinakan? Orang yang minta muliakan. Barang siapa hidupnya ketujuh atau meminta dimuliakan, Allah mahinakan inyakin. Nah, ini pemahamannya. Jadi di sini ada dua pemahaman. Pertama, orang tua disuruh dihormati. Maka barang siapa memuliakan orang tua, diangkat Tuhan derajatnya. Hikayatun ukhra. Nah, kisah yang kedua Lama qarubat wafatu Ustadi Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Ini Abu Mansur Al-Maturidi ini seorang ulama besar. Waktu Sidin masih menuntut ilmu, ada bisi guru. Nah, wa kana yaumaidin ibnu samanina sanah. Nah, guru Sidin umur 80 tahun. Waktu itu. Pamarida Syekhu, lalu guru Sidin ini garing. Fa'amara Aba Mansur ayatluba abdan bimislihi sinnan wa yastariyahu wa yu'tiqahu anhu. Lalu Sidin menyuruh lawan Abu Mansur Al-Maturidin ini, murid Sidin, supaya mencari seorang budak yang sama umurnya lawan Sidin, sudah 80 tahun. Bila tatamu tukari, imbah ditukari, dimerdekakan. Jar guru Sidin, wahai muridku, nah cariakan pang di mana-mana di kampung sini ada budak di Kesabari, ada budak yang lah. Nah, cari tukari, bebaskan yang umurnya 80 tahun. Lalu patola Abu Mansur, lalu Sidin ini mencari ke sana kemari, mencari ke pelosok, mencari ada budak yang umur 80 tahun, ada kada. Fama wajada mislah hadal abdi. Lalu Sidin kada bertamu. Budak itu biasanya ngalih mencari nang kayak itu umur 80 tahun. Faqalu, maka berkata orang-orang di kampung situ, imbah mendengar yang Abu Mansur ini mencari budak umur 80 tahun nih. Jadi ujar orang kampung di sana, kaifa tajidu abdan ibna zamanina sanah wa huwa yabqa ala rikhi wa lam yuntaq. Bagaimana mungkin engkau menemui hamba yang umur 80 tahun? Kadadanya biasanya sudah 80 tahun itu dimerdekakan orang. Sudah. Kenapa? Ada kau jual lagi berusaha. Suruh ini kada kawal, kada dimerdekakan orang. Nah, faraja Abu Mansur rahimahullahu taala ila ustadihi fa akhbarahu an maqalatin nas. Kuli kasidin kan guru Sidin. Wahai guru, ulun kada tetamu lawan budak yang umur 80 tahun. Dan ujar orang kampung biasanya sudah yang tua itu dimerdekakan oleh ampunnya. Jadi kedada. Nah, falamma sami'a al-sadu hadhihi al-maqalata wa da'a rasahu ala turab wa naja rabbahu wa qala. Lalu Mbah Sidin mendengar nang kayak itu Sidin sujud langsung, sujud di tanah, sujudnya nah. Wa naja rabbahu, lalu Sidin bermunajat lawan Tuhan. Paguran Sidin nih yang ber 80 tahun nih. Wa qala, apa isi munajatnya? Ilahi, wahai Tuhanku. Tuna innal makhluqa, penduduk kampung sini aja nah, la yuhtamalu karamuh, ada dianggap pemurah idza balaga abduhu samanina sana yabqa ala rizqi bal yu'tiqah. Apabila berisi budak umur 80 tahun tapi kada dimerdekakan, itu dianggap orangnya luar biasa pamalar, ada dianggap pemurah. Makanya orang kampung sini berdataan bila ada yang sudah tua-tua budak itu dimerdekakan. Ujar Sidin. Nah, Pa'ana maka ulun wahai Tuhan, balagatu zamanina sanah, ulun sudah 80 tahun umur. Paham sudah piane? Fa kaifa la tu'tiqni minan nar. Maka bagaimana mungkin engkau kadang membebaskan ulun dari api neraka?
Orang kampung sini aja kada dianggap pemurah, kada memerdekakan budak yang sudah tua. Kayak pamungkian melihat ulun yang sudah tua, kada memerdekakan ulun dari api neraka. Manusia aja kada dianggap pemurah, sedangkan pian ini wa anta karim, memberi tanpa dipinta, jawad, pemurah seaslinya, azim, agung, ghafur, maha pengampun, syakur, membalas walaupun kita beribadah seadanya. Nah, ini anunya munajatnya tuh munajat Sidin. Maka Sidin itu meninggal dunia. Lalu murid-murid Sidin ini mimpi melihat Sidin ini diampuni oleh Tuhan, masuk surga kada berhisab. Fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajatihi. Nah, ini contoh bermunajat lawan Tuhan. Maka Allah pun memerdekakan orang tersebut, guru Sidin ini, dari api neraka dengan sebab bagusnya munajat tadi. Jadi pian duduk misalnya, kayaknya bila sudah tua ya, kalau yang sudah tua juga nih, duduk. Kalau itu umur 80 tahun Tuhan nih. Ya kalau nah ada kok bapak apa lagi. Nah, ulun menyesal banyak kesalahan. Amun yang bebeisi tabiat kayak ini umurnya 25 mal luar biasa tua itu. Nggih. Nang kaya bun pian kan anu menjanjar, nang kaya itu perhatian jangan menghadang Tuhan, Bang. Ini luar biasa. Karena umur kada berbau ya kalau. Nah, maka pemahamannya di sini apa? Pemahamannya pertama dulu bahwa Allah itu memberikan kemuliaan kepada orang yang umurnya sudah tua. Apa kemuliaannya? Allah itu supan menyiksa. Itu satu. Nah, tapi orang yang tua tadi berisi dua sifat. Pertama, menyesali kesalahan-kesalahan bahari. Yang kedua, bersangka baik sambil mengharap lawan ampunan Tuhan. Nah, maka dua macam itu ada, maka kita tadi disupani Tuhan menyiksa. Maka insya Allah masuk surga kada berhisab. Ini kelebihan orang umur Tuhan. Jadi adab kita yang anum-anuman ini Bang, melihat orang tua. Kan ya kalau bisa di rumah ada orang tua, bisa di jalan. Adab kita itu nang kaya Sidina Ali. Melihat ini orang wali Sidina Ali ini orang dikasihi Tuhan, orang Tuhan ini. Sidina Ali sudah mendengar penghadis itu bahwa Allah Taala supan menyiksa orang tua. Lalu sini memuliakan, menghormati karena orang Tuhan nang kaya ini penduduk surga sudah disupani Tuhan. Nah, itu kalau pangpian batamu misalnya nek sihir ya Allah Tuhan kada batamu nek sihir. Nah, lalu japian ini orang Tuhan ini sudah insyaallah surga menghadang ada dihisab. Nah, cuma dipadahi ini bisa juga Tuhan tapi ngalihai ada tapinya sambil dipadahi. Imbah nintu pulang. Yang kedua tadi disuruh berharap ganal lawan Tuhan, bersangka baik lawan Tuhan, Tuhan ampuni. Nah, itu dua macam hikmah yang kisah di sini. Nah, sedangkan yang terakhir bagi kita yang mendengar hadis ini, nah hadis yang ketiga ini masih berhubungan dengan hadis yang kedua tadi. Disuruh kita bersangka lawan Tuhan itu sangka baik. Dan disuruh kita berharap lawan Tuhan, Tuhan itu memasukkan kita ke dalam surga. Disuruh berharap. Nah, tapi sebelum kita berharap lawan Tuhan, kita ada sesuatu yang membuat kita tadi dicintai Tuhan. Hanya berharap. Nah, jadilah Allah Ta'ala itu waktu sudah terjadi kiamat. Waktu sudah terjadi kiamat itu kan ada 70.000 yang masuk surga kada berhisab. 70.000 itu bisa aja ada bebuhan sahabat Nabi, tabi'in orangnya sampai ke ila yaumil kiamah yang 70.000 itu. Dan mesti bisa aja di antara 70 di dalam 70.000 itu kada ada yang tahu 4 sahabat Nabi, bisa juga.
Karena waktu Nabi yang berucap nang kaya itu, ya Nabi kini ada 70.000 umatku yang masuk surga kada berhisab. Jadi lalu sahabat Nabi yang bernama Uqasah itu berucap, wahai Rasulullah, doakan ulun masuk ke situ. 70. Ujar Nabi, nyawa masuk yang 70.000. Lalu berucap pulang sikungnya di hujung, ulun juga. Ya ujar Nabi, tadu di nyawa. Dulu Uqasah sudah. Nah, berarti kan ada sahabat Nabi yang kada termasuk 70.000 itu. Nah, ada berapa lama kemudian Nabi berucap pulang setelah beberapa hari kemudian, ya Nabi dalam setiap seikung dari 70.000 itu kawa memberi syafaat 70.000 umatnya Rasulullah, umpat jua masuk surga kada berhisab. Nah, pahamlah piannya. Jadi 70.000 ini nah tiap seikung kawa memberi syafaat umatnya Rasulullah 70.000 pulang masuk surga kada berhisab. Membawai hitung pangpian satu mat berapa? 70.000 dikali nyok apa nih hitung ini? Anggap 5 miliar. 5 miliar ikung. Yuk. Masuk surga. Bisa asa ganal tahu kita harapan lompat di situ ya kalau bisa ganal harapan. Nah, mbah itu ada pulang itu di luar para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul ada tempat di situ. Para nabi, para rasul itu wilayahnya lain lagi, atau dahulu lagi sudah. Ini yang umat nabi kita. Nah, imbah itu pun ada tersendiri lagi. Amun hendak masuk surga kada berhisab tuh nah. Ada yang walaupun kita kada termasuk 70.000 dan kada termasuk yang diberi syafaat oleh satu orang dapat 70.000 tadi, kada termasuk. Nah, ada 3 golongan yang masuk surga kada berhisab. Pertama, orang ini bakti lawan kuitan. Nah, siapa aja bila bakti lawan kuitan, asal ikhlas masuk surga kada berhisab. Satu. Jadi kita harus ada bisi kelebihan, masuk kelebihan di sini sesuatu yang bila kita gawi Tuhan cinta lawan kita. Orang yang dicintai Tuhan masuk surga kada berhisab. Harus hitungan Tuhan masuk sudah. Orang yang dicintai. Nah, sebuting. Maka syukur benar kita masih ada hidup kuitan. Di situ kita hendak menjadikan Allah tuh cinta kada lawan kita. Di situ ayahnya. Amun kuitan sudah meninggal, tambah sedikit ya kalau lain lagi caranya. Nah, yang kedua, istri yang taat kepada suaminya masuk surga kada berhisab juga. Tapi takuni je bini biang taat ada laki bertaat mengaku taat. Ya kalau nah ukuran taat itu kayak apa nih? Yang kita kada tahu lagi. Ukuran berbakti lawan kuitan kayak apa kita kada tahu. Kayak apa ukuran yang menurut Tuhan itu nah. Ukuran taat lawan suami kayak apa kita kada tahu juga ukurannya. Cuma setidak-tidaknya kita berusaha untuk taat lawan kuitan dan bagi istri taat kepada suami. Masuk surga kada berhisab. Karena kita lain istri, ya kalau suami. Dan kita kada ada kuitan sudah meninggal misalnya. Nah, yang ketiga ini ada harapan penuntut ilmu. Jadi mun penuntut ilmu termasuk pengajar ilmu. Kalau inya statusnya waktu meninggal sebagai thalibul ilmi, statusnya waktu meninggal, berarti waktu hidupnya memang itu gawiannya menuntut ilmu, maka masuk surga juga kada berhisab. Nah, ini di luar yang 70.000 yang 5 miliar tadi, penuntut ilmu. Tapi ilmu yang mana? Alif lam di situ. Ilmu yang bila kita pelajari bertambah kita takutan lawan Tuhan. Nah, ilmu itu, maka ilmu yang mana yang kayak itu? Tauhid, fikih, tasawuf. Maka ada harapan kita kada berhisab. Pintangan mana? Pintangan menuntut ilmu. Nah, jadi sudah menuntut ilmu. Nah, apalagi yang dipakai dalam hati, pertama kita menyesali dosa bahari. Ya kalau batu kita sudah menuntut ilmu ini, rasa ganal harapan kita lawan Tuhan dan bersangka baik lawan Tuhan. Tuhan memasukkan kita ke dalam surga kada berhisab. Nah, karena di dunia ini biar sugih tapi masuk neraka rugi. Kada ada untungnya. Biar seumur hidup jadi presiden. Seumur hidup jadi presiden cuma presiden cuma masuk neraka sia-sia hidup.
Ya kalau biar dong kayak apa aja besi ini besi itu mereka masuk neraka sia-sia hidup. Maka yang nar untung itu orang yang masuk surga, dan untung lagi orang yang masuk surga kada berhisab. Untung lagi. Kayak apa caranya aja. Nah, caranya kita ketahui sudah, tinggal kita melaksanakannya lagi. Melaksanakan aja lagi. Tahu sudah caranya bagi istri taat lawan suami, bagi anak berbakti lawan kita. Bagi kita yang kada lain istri ini kuitan kada ada. Nah, menuntut ilmu. Jadikan menuntut ilmu ini sebuah kegiatan utama di dalam hidup. Karena kita ini kada hidup belawasan jagar mati. Kegiatan utama. Sedangkan berusaha itu ujar kita nak untuk menunjang aku menggawi beribadah kepada Tuhan, itu aja penunjangnya. Jangan sampai berusaha jadi kegiatan utama. Kita sudah melihat bila sudah kita meninggal nih, siapa keluarga kita meninggal, ada lompat harta masuk ke dalam kubur. Ada sudah melihat seorang kita. Ya kalau yang ada malah berebut oleh waris. Sudah tahu kita. Jadi yang hendak menentukan kita selamat kadang ini kita saura. Amun kita masih sehat, jadikan kita penuntut ilmu. Sekaligus pengajar ilmu. Kayak pian tiap malam ya Allah. Tinggal apa lagi? Tinggal dua tadi. Jadi yang dua ini bukan hanya orang tua. Menyesali kesalahan, bukan hanya orang tua. Imban itu kurang bersangka baik lawan Tuhan, harapan kita ganang Tuhan mengampuni, masukkan kita ke dalam surga. Nah, maka mun kaya itu sudah lengkap. Nah, ada lagi. Mahadang waktu aja lagi ya kalau bawa mengopi. Mahadang waktu bawa mengopi. Bersangka baik lawan Tuhan. Cuma ya tadi sangka baik itu dahulu dulu kita berisi amal. Caka ibarat orang itu hendak kulihan mengatam. Nah, memang sudah ada ini bertanam. Ya kalau aku hari ini hendak mengatam ke kampung ya. Adakah nyawa bertanam? Ada. Ya apa di mana mengatam? Aku ada ambil sahamku aja di situ aja, ambil keuntungan. Apabila nyawa menanam saham, ngedada. Nah, orang ngebaisi harapnya itu ada dulu usahanya, hanyarnya mengharap. Aku mengharap Tuhan mengampuni. Kenapa garang? Karena aku sudah menyesali. Nah, wajar. Nah, mudah-mudahan kita ya kalau ujar guru kita juga bertahan ujar sidin, jangan sampai kita kada menuntut ilmu sampai ke mati. Nah, apa hasilnya? Masuk surga kada berhisab. Wallahu a'lam.